Halo, kali ini saya akan menjelaskan suatu hal yang sering terjadi dalam lingkungan sosial. Dan kali ini juga saya akan membahas seorang seorang tokoh teologi yang terkenal, yaitu Ralph Dahrendorf. Dalam konteks sosial, melatar belakangi pemikiran Ralph Dahrendorf, yakni revolusi politik dan revolusi industri yang kita ketahui dalam konteks yang terjadi yakni pada masyarakat Eropa, terutama di abad 19 dan awal abad 20. Ralph merupakan seorang sosiolog yang berasal dari Jerman yang lahir pada tahun 1929 di Hamburg, Jerman, dan ia meninggal pada 17 Juni 2009 di Köln. Ralph dikenal dalam bidang sosiolog, khususnya dalam analis konflik sosial dan analis kekuasaan. Dengan demikian, Ralph menemukan teorinya yang berkaitan dengan konflik. Ia menemukan teorinya yang berkaitan dengan konflik. Menurut Ralph, konflik muncul melalui relasi-relasi sosial di dalam suatu kelembagaan atau suatu sistem. Oleh karena itu, konflik tidak mungkin melibatkan individu-individu atau kelompok-kelompok yang tidak terselubung di dalam suatu kelembagaan atau suatu sistem. Nah, teori Ralph memaparkan jika relasi-relasi di struktur sosial ditentukan oleh suatu kekuasaan. Adapun kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan atas kontrol dan sanksi yang memungkinkan pemilik kekuasaan memberikan perintah dan meraih keuntungan dari mereka yang tidak berkuasa. Ralph juga menekankan tentang kekuasaan atau otoritas seseorang, contohnya dalam suatu sistem kelembagaan, seperti sebuah lembaga atau kampus yang memiliki otoritas tertinggi adalah seorang rektor. Otoritasnya untuk menempatkan seorang dosen yang menjadi dosen, atau menjadi dosen tetap, atau menjadi dosen yang tidak tetap. Otoritas seorang pemimpin, contohnya secara spesifik seorang mahasiswa dan dosen. Dosen memberikan tugas dalam jangka waktu 1 kali 24 jam dan harus dikumpulkan. Karena itu merupakan otoritas dosen atau kekuasaan dosen. Jadi harus dikerjakan dan dikumpulkan dalam jangka waktu yang ditentukan 1 kali 24 jam. Maka dengan demikian perlu untuk kita ketahui bahwa ini salah satu kepentingan otoritas yang dimainkan secara positif dan bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi banyak orang, supaya jangan ada konflik dengan diri sendiri dan banyak orang. Karena itu selalu ada setiap waktu dalam setiap struktur yang perlu untuk dipergunakan dengan peran yang baik. Tetapi ketika seseorang yang mempunyai otoritas kepemimpinan, ia tidak menggunakan kepemimpinannya dengan baik, selalu menyalahkan orang-orang yang tidak punya kepemimpinan atau orang-orang yang tidak berkuasa, sehingga banyak terjadi konflik dalam suatu kelembagaan tersebut. Jadi ketika dalam pemikiran Ralph, ia menekankan bahwa ketika mempunyai kekuasaan atau ketika mempunyai
otoritas dalam suatu kelembagaan, maka menggunakan otoritas itu dengan baik sehingga tidak terjadi suatu konflik yang menyebabkan pertumbuhan darah di mana-mana. Sekian dari saya. Terima kasih.